Nontonnya pada ketawa, seneng kan gitu. Jadi gue takut kesalahan nih, gue nggak mau mencampuri kampung orang. Kalau di kampung gue, di Bima sana, di Sumbawa, kalau ceramah itu pakai adab. Maksudnya, ya Miftah gimana? Gue nggak pernah manggil si Miftah Gus. Miftah gue panggil orang di adik gue, nakah aja. Lah gue kan Said. Gue kan Said, keturunan gue Said juga. Masa gue manggil Miftah Gus ya? Gue kagak tahu si Gus keturunan siapa. Kalau panggilan Gus untuk disematkan untuk Gus Miftah ini yang dianggap masyarakat pada akhirnya jadinya ngisi dakwah gimana menurut abang gitu? Cocok nggak Miftah ini digelar Gus gitu loh? Kalau itu gue nggak tahu. Secara personal. Kalau itu gue nggak ikut campur. Karena yang ngasih gelar si Gus itu siapa, Sugus siapa, si Gus siapa, gue nggak tahu dah. Itu urusan internal dia deh. Orang terserah mau ngaku-ngaku apa. Kayak gue ngaku Syahid, ngaku Sultan, gue bener-bener cucunya Sultan Bima. Lu catet, lu cari sejarah di Lontara, keturunan gue tembus ke Mekah. Ya, jadi gue nggak bisa nyampurin orang. Tetapi gue cukup manggil dia Miftah. Kalau dia udah menjadi kiai yang benar-benar tawadu, kiai yang benar-benar menghargai tentang keislaman, baru gue panggil Gus. Gus, ya Gus, kabarnya Gus. Tapi kalau dia masih gitu, gue panggil Miftah. Gue nggak berani. Bang, tapi kan dari secara struktur dia bisa jadi tegur sama staf khusus itu instruksi dari Presiden Prabowo untuk meminta maaf. Namun hari ini juga sudah meminta maaf itu tidak harus atau tepat nggak sih Bang? Ya kalau arahan Pak Prabowo itu untuk minta maaf, ya rasa udah tepat. Dan kalau Miftah udah minta maaf, ya kita jangan hakimi dia lagi. Yang namanya manusia kan penuh hilaf dan dosa. Kita nggak boleh neken-neken juga mentang-mentang si Miftah salah, kita ayo fitnah dia lagi, hina dia, nggak boleh. Itu juga nggak boleh. Itu juga tidak mengedukasi kan gitu. Makanya kalau si Miftah ini udah minta maaf sama tukang esnya, udah ngasih, udah atau ya udahlah, udah kita tutup aja lah. Kecuali Miftah ngelakuin lagi, itu benar-benar bukan manusia itu gitu. Tapi kalau ini dia udah minta maaf, ya udahlah, kita jangan menghakimi, kasihan beliau juga kan gitu. Bang, kan statement bahwa ini kan guyonan, bercandaan, dengan saat ada tukang es lagi jualan kata-kata yang tidak pantas. Itu memang dasar ceramah atau pidato itu pas nggak sih Bang dengan kata-kata seperti itu, dan pun nggak mungkin ulangin lagi Bang, gimana Bang? Gue nggak tahu sih, namanya kultur orang, gue takut salah gitu loh. Ya. Namanya ini kan gue di kampungnya Gus Miftah, mungkin cara ceramahnya kan seperti itu kan gitu. Jadi gue nggak tahu, takutnya gue bilang kalau ceramah begitu salah, sementara yang nontonnya pada ketawa, seneng kan gitu. Jadi gue takut kesalahan nih, gue nggak mau mencampuri kampung orang. Kalau di kampung gue, di Bima sana, di Sumbawa, kalau ceramah itu pakai adab, gitu loh, pakai adab, ngomongnya sopan santun. Kalau ada orang lewat, ya silakan duduk, ayo dibeli kayak gitu. Kalau ceramah di kampung gue ada nggak yang nyuting ceramah di kampung gue? Kan nggak ada yang macam-macam. Ceramahnya berdasarkan Al-Quran, gitu loh. Tapi ini tidak semua kampung juga jelek. Maksudnya ini individunya mungkin kebetulan tercoreng gara-gara si Miftah gitu loh. Mungkin di Jawa juga banyak orang ceramah-ceramahnya yang benar-benar, gue ketemu Gus-Gus asli ya. Gue ketemu Gus-Gus asli yang di Jawa juga bagus-bagus banget gitu. Gitu loh. Bang, kan salah satu pedagang yang ingin atau dipojokan seorang Gus Miftah ini kan akhirnya mendapat rezeki lah Bang. Banyak para pengusaha, para donatur, ya kan, ngasih sesuatu yang berkah. Nah, maksudnya berarti gimana Bang keberkahan seorang yang kita anggap yang dijolimi? Lah itulah yang gue bilang tadi, di balik hinaan, di balik cercaan dan makian, selalu ada rahmat yang diberikan oleh Allah SWT. Nah, kita juga harus bersyukur sama si Miftah. Berkat Miftah makanya dia bisa pergi haji tuh. Coba kalau nggak ada Miftah, mungkin itu sababnya gitu loh. Sebabnya dengan adanya kalimat Miftah begitu, makanya dia bisa pergi haji. Lah Miftah juga berjasa besar di situ. Gara-gara mulutnya Miftah, akhirnya tuh dia bisa pergi haji. Ada yang nyumbang spray, ada yang nyumbang spring bed, misalnya kan begitu. Jadi Miftah juga berjasa di situ. Aku bilang tadi, di balik semua ujian pasti ada berkah, ada hikmah. Sama seperti gue belasan tahun dicerca, dihina sama orang, ya kan? Di media sosial gue dihina. Apa gue nangis? Kagak kan? Lo bisa aja lo mancingnya. Bukan, tapi dari staf khususnya juga komunikasi juga udah bilang Bang, ya kan, kata-kata yang tidak pantas atau yang tidak benar, itu pidato apapun ceramah itu tidak boleh Bang, gitu loh. Akan itu. Kalau itu gue tetap nggak berani ngomong itu, karena itu kan
di Jawa sana. Takutnya orang Jawa memang cara pidatonya seperti itu, cara ceramahnya seperti itu gitu loh. Karena gue lihat juga kan Habib Bahar kalau ceramah di sana kan begitu juga. Wow, angkat pedang deh. Jadi gue nggak berani sama campur urusan itu. Ya, karena itu tergantung daripada kearifan lokal kan gitu. Kalau masalah Miftah ini keliru, hilaf bukan salah ya, karena salah itu diputuskan oleh hakim dan Allah SWT kan gitu. Ini keliru, kekilafan dia sebagai manusia. Kalau Miftah ini keliru, itu kekurangan beliau sebagai manusia. Karena manusia nggak ada yang sempurna. Jadi Miftah juga kita nggak bisa tekan. Jadi teguran kita tadi malam, gue khususnya meminta agar Pak Prabowo memecat Miftah, itu tegurannya bukan teguran saklek, tapi ada kebijakan juga dari situ. Karena banyak juga pertimbangan Pak Prabowo. Mungkin Miftahnya ini disayang Pak Prabowo karena orangnya menghibur atau cerdas atau apa kan bisa pertimbangan. Jadi kita juga jangan menekan Pak Prabowo untuk mecat beliau, karena ini kan pilihan Pak Prabowo, mana tahu beliau dari segi lain ada manfaatnya. Contoh seperti gue, ya, gue hina dipandang orang, tapi di segi lain barangkali gue ngeselin juga kan gitu. Nggak ada benar jadi berarti. Tapi benang merah intinya dari pihaknya kita sudah minta maaf dan yang merasa bersalah. Dari pihak yang kita dikatakan dijolimin juga sudah menerima dan sudah meminta maaf. Iya. Ya kayaknya udahlah, nggak usah perpanjang lagi, kasihan. Biar aja Miftah kerja lagi, ya kan? Miftah kerja lagi, ya karena kayak kita ini kan umur udah nggak muda lagi kan. Kayak gue udah gocap gitu kan. Gue udah gocap, Miftah udah 40 lebih ya kan. Udah siap-siap mempersiapkan diri jadi orang tua yang bijaksana lah gitu. Artinya kita sebagai panutan anak-anak kita itu, cucu-cucu kita itu. Bicara panutan ini harusnya dijaga ya Bang, dimanapun kita bicara di sana. Atau ceramah itu jaga ya terpantau dilontarkan ya Bang. Ya itulah gue bilang tadi, semua ini kan perlakuan kita ini tergantung daripada kebiasaan. Gue juga tidak menjustifikasi Miftah bahwa Miftah ini salah 100%, karena ini kebiasaan sama kayak gue. Apakah gue orang suci? Apakah gue orang benar? Gue nggak menganggap diri gue suci. Buktinya gue ngomong nyablak karena mungkin Miftah ini apes gara-gara ngeledek gue, itu aja sih. Itu udah tahu-tahu kita sama-sama keturunan karuhun ya kan, sama-sama dia mungkin orang tuanya kiai, turunan wali juga ya kan, gue juga Said, dia menghina gue, mungkin dia kena dam kan gitu, bisa jadi. Kalau abang mas itu viral lagi viral. Gimana? Oke, Bang Firdaus, pesan kali ya untuk pedagang es teh. Untuk dapat banyak rezeki dadakan. Gitu. Ya, untuk pedagang es teh ya, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena omongan Pak Prabowo yang akan membantu pedagang kaki lima sudah direalisasikan dengan datangnya Miftah meminta maaf dan memberikan santunan. Itu bukti Pak Prabowo membela pedagang kaki lima. Cuman nih ada cumannya. Ada satu PR Pak Prabowo yang belum diselesaikan, yaitu pedagang puncak yang jumlahnya ribuan yang gue tangani sekarang di pengadilan. Jadi gue harap juga Pak Prabowo bisa melirik itu, karena ini banyak yang jadi gelandangan di pedagang puncak, banyak yang jadi gembel, gara-gara dibongkar-bongkarin, digusur ya. Padahal mereka punya alas hak, punya surat tanah, punya surat perizinan dagang dan lain-lain, dibongkar secara paksa tanpa mengindahkan aturan dan perundang-undangan tentang tata usaha negara. Nah, gue bilang mohon maaf sekali lagi, ini khusus untuk Pak Prabowo, kalau Bapak mau membela kita pedagang ya. Tolong Pak, di puncak masih ada ratusan pedagang yang lagi saya bela. Saya sendiri loh Pak, tanpa ada campur tangan pemerintah. Saya minta Pak Prabowo tolong. Saya siap membawa data-datanya tentang dugaan gratifikasi dan lain-lain. Saya siap Pak, bawa datanya. Siap saya diundang ke istana, saya bawa datanya. Berikut dengan puluhan atau beberapa pedagang yang mungkin akan datang mencurhatkan hatinya ke hadapan Bapak Prabowo. Banyak nih Paknya, tiap hari saya dengar curhatannya. Saya nggak bisa bayar anak sekolah. Kan mereka terlantar, ada yang dagang sampai sepeda sakit mati, ada gitu loh. Jadi rest area yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bogor di puncak itu tidak juga bermanfaat bagi pedagang karena jarang ada yang datang, sepi gitu. Pesan untuk Gus Miftah ya. Iya. Gimana pesan untuk Gus Miftah? Untuk Dek Miftah, adikku sayang, ya mudah-mudahan kamu tambah dewasa, adikku sayang. Ya, mudah-mudahan kamu tambah dewasa. Kita ini sebagai cicit
leluhur yang selalu membawa amanah Islam, tetap berkiblat kepada Al-Quranul Karim. Kita tetap juga harus mengikuti sifat dan sikap dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gua kalau nyebut Rasulullah langsung netesin air mata, udahlah, udah itu aja lah. Ya, terima kasih.